Drama Sang Pemikul Tangguh karya Gepeng Nugroho. Suara radio tua terdengar lirik di sudut ruangan, mengalunkan lagu perjuangan. Di dalam rumah sederhana yang dindingnya mulai rapuh dimakan usia, seorang kakek duduk mengadani potret tua Jenderal Sudirman yang tergantung pusat. Sejenak ia menutup mata, seolah ingat masa-masa di mana ia masih tegak mengambil tangguh, mengiring sang jenderal besar menembus rimba dan peluru. Rumah ini, keluarga ini, dan kenangan itu semua adalah sisa-sisa perjuangan yang nyaris dilupakan zaman. Namun hidup terus berjalan, dan nasib kini menuntut mereka memilih antara harga diri atau kebutuhan. Obat sudah habis sejak kemarin. Sudah minumnya pada dulu, nanti diberikan lagi. Ambilkan anak dan obatnya untuk kamu. Iya, Bu. Itu juga gara-gara bapak, gara-gara bapak kalian. Ngomongin apa sekalian gue itu? Banyak. Beliau bercerita tentang berita-berita yang ada di televisi, tentang kejahatan sosial yang semakin hari semakin bertambah. Provokasi yang dapat memecah belah persatuan. Untung saja televisi kita rusak. Jadi bapak tidak bisa mendengar berita busuk itu. Bu, Tuti udah mulai sekolah 1 semester. Tadi pagi, Tuti udah ditagih sama guru. Apa Tuti berhenti sekolah aja, Bu? Biar tidak ibu. Jangan pernah kamu mikir berhenti sekolah. Kamu harus mikir buat lagi sekolah, kuliah, kerja. Zaman sekarang, lulusan kuliah belum udah bisa kerja enak. Kamu malah mau mikir buat berhenti sekolah. Mau jadi apa? Asas. Maafkan aku ya sayang. Sekarang di rumah ini aku hanya menjadi pembantu saja. Aku sudah sangat menyesalkan perjalananku yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang baik buat kalian. Tapi pergi tanpa kabar. Kalau saja fisik bapak masih kuat, pasti akan aku bantu kamu untuk memenuhi kebutuhan hidup ini.
Pada waktu kakek masih muda, isi kakek begitu kuat. Apa kakek tidak pernah menggotong anak Jenderal Sudirman semasa berpindah? Kita itu berdelapan suku. Berarti kita menggotong tahu sampai rumah. Rasa dan lapar kami tergantikan oleh kebanggaan kami menggotong tahu sang jenderal besar. Beliau telah mengajarkan banyak hal kepada kakek tentang semangat hidup, cinta tanah air dan persaudaraan, dan masih banyak lagi yang dapat kita pelajari dari beliau. Zaman sudah bertambah besar, Pak. Nasib Bapak dan keluarga Bapak itu jauh terpuruk daripada orang-orang yang tidak berjasa pada negeri ini. Dan sedangkan Bapak sudah terlupakan oleh waktu. Aku juga sadar akan hal itu. Tapi, apakah persoalan ini akan selesai kalau banyak dengan menyalahkan orang lain saja? Bapak masih ingat betul betapa senangnya Bapak ketika diberi kain oleh Jenderal Sudirman. Pak Dirman juga memberikan salam kepada Bapak. Mungkin itulah pemberian satu-satunya dan terakhir dari Pak Dirman untuk Bapak. Tapi imbalan terbesarnya adalah semangat hidup dan perjuangan dari beliau. Kakek mau kemana, Kek? Mau jajan luar, tidak baik untuk kesehatan kakek kalau hanya duduk dan berhenti. Bu Santi! Bu! Bu mau kemana sendiri orangnya? Mira, ada apa kok teriak-teriak dari tadi? Sambil bos ayah. Ini saya mau nagih utangnya Bu Santi. Dia udah nunda 1 tahun. Oh my god. Kewajibannya anak juga. Saya juga anaknya sampai juga sekolah. Ada, kamu utangnya miskin, tahu apa? Udah pergi. Kirim Bu Santi mana sih? Buka kakinya. Udah saja. Kemana dibukain sih pintunya? Maaf Bu, tadi saya sudah menyentuh ikan yang nganggur, takutnya gosong Bu. Halah, terserah alasanmu. Kan ada anakku itu. Sekarang mana duitnya? Yang terakhir dari janji kamu. Maaf Bu, saya belum bisa melunasi utang saya Bu. Bu Santi, Bu Santi. Sebenarnya kita ini kan tega kalau harus nagih kalian terus menerus. Sekarang kamu tanda tangan aja kamu. Dan sertifikat atas tanah dan rumah ini jadi Tanah dan rumah ini akan aku serahkan pada kalian. Ini harta satu-satunya yang kami miliki. kalau Bapak sama ini diambil, ya dilunasi kau utang-utangnya. Bu, tolong Ibu. Ibu saya masih banyak tanggungan untuk kami. Saya berjanji akan membantu ibu saya melunasi utang. Saya mohon Ibu.
Ini adalah harta yang paling berharga. Sokong kami sama lunas hutang kami. Apa ini? Kalian semua mau mempermainkan kita. Ini iceberg. Kamu jangan sembarangan. Ini adalah kain yang sangat penting Irman. Kain itu lebih berharga kalian. Tapi tidak sama sekali dari saya. Tetap saja kalian tidak mampu membayar hutang kalian. Berarti kalian ingin membuatkan kami menjadi gelandangan. Aku itu dulu berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Tapi kau yang kalian tega-teganya menyediakan orang seperti kami. Hah! Sudah! Kami di sini tidak lagi mau berdebat dengan kalian rakyat miskin. Sekarang, karena tanggung jawab kalian tidak dapat selesaikan dan tidak harus tanah dan rumah ini jadi milik kita. Kalian tanya aja buat kalian sendiri. Sekarang kamu, bagaimana di sini? Sempat, datang sudah lama. Kemana? Ayo, berhenti. Awas. Kita mau pindahin mana, Bu? Maafkan aku, Pak. Waktu itu sudah tidak ada jalan lain selain berusaha untuk banyak Mila. Nasi sudah menjadi bubur. Barangkali inilah arus kehidupan yang harus kita jalani. Hatiku tidak masalah, walaupun aku harus hidup di jalanan. Karena di masa mudaku, aku sudah terbiasa di tempat kehidupan yang keras-keras. Berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Meskipun tidak secara langsung aku memegang senjatanya, tapi mengabdi pada Panglima Besar merupakan pengalaman hidup yang berarti buat aku. Ingatlah untuk selalu ikhlas menjalankan hidup ini. Aku akan kuat, Jenderal. Tapi aku tidak akan kuat jika harus menyaksikan anak dan cucuku hidup di jalanan. Aku sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Aku tidak akan kuat, Jenderal, jika harus menyaksikan kesengsaraan anak dan cucuku di masa depan. Malam itu, rumah yang dulunya menjadi saksi bisu perjuangan, kini menjadi kosong.
anakku masih. Dan mereka pun meninggalkan rumahku. Di negeri yang katanya merdeka, masih ada yang harus memilih antara martabat dan kenyataan. Kisah sang pemikul tandu bukan hanya kisah satu keluarga. Ia adalah potret dari mereka yang pernah berjasa, tapi kini dilupakan. Semoga tidak ada lagi pejuang yang mati pelan-pelan, bukan karena politik, tapi karena pengabdian. Waduh. Selamat semuanya. Penampilan yang luar Kita biasa. sekali lagi. Wow. Gak nyangka ya Mas Al ya. Ternyata penampilan terakhir itu sangat dramatis sekali. Sangat keren sekali ya Mas Akmal dari kelompok 1 ya PPS yang angkatan 23 yang berjudul Sang Pemikul Tandu. Oke. Tapi sebelumnya bisa Para aktor untuk bisa aktor semua bisa mempersilahkan. Inilah aktor dari pemain dan pemain belakang inti. Tepuk tangan. Tepuk tangan sekali lagi untuk drama 1 PBS 23. Wah, keren sekali ternyata ada pemain di balik layar dan di depan layar. Langsung aja ya Mas Akmal untuk sutradaranya silakan. Untuk menceritakan tentang latar belakang. Silakan kenapa di kelompok ini mengambil latar belakang cerita Sang Pemikul Tandu. Silakan, boleh diceritakan secara singkat. Secara singkat kami memilih cerita ini karena kami ingin mengangkat kembali cerita para veteran yang sudah terlupakan oleh zaman, dan kita ingin mengangkat lagi kisah-kisah mereka agar kita tetap menghargai perjuangan mereka. Terima kasih semuanya. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Silakan bisa berbagi bisa selanjutnya. Dan lagi ya. Oke, baik Mas Akmal. Waduh, setelah kita melewati rangkaian acara ini, saya rasa saya sendiri capek Mas Al. Oh iya. Ya, saya dari tadi ngomong terus nih Mas. Haus juga. Oh iya, pas banget Mas Akmal ini. Ini aku bawa kopi teman-teman. Jadi ini ada Al Kopi namanya teman-teman. Iya. Ini cocok banget untuk Mas Akmal yang haus. Coba silakan Mas Akmal. Saya dulu Mas. Silakan. Dijamin Mas Akmal setelah minum ini langsung overpower. Aura juta FKIP-nya keluar langsung. Oh iya Mas, ternyata benar sekali Mas. Setelah minum ini, tadinya saya agak ngantuk nih Mas. Dan sekarang langsung saja Nah benar kan? Sama, saya kemarin juga minum alkohol ini. Tiba-tiba, wah jadi juta berbulan. Jadi begitu Mas Akmal. Oke, untuk closing ya, closingannya boleh teman-teman panitia bisa untuk teman-teman panitia bisa berkumpul semua di sini. Silakan. Kita mau closing. Iya. Closing statement dari teman-teman semuanya, silakan. Silakan untuk para panitia bisa memperkumpulkan, bisa berkumpul di depan stand. Silakan. Maju dulu aja. Baik, ada perubahan acara, jadi langsung kita tutup acara kali ini. Dan sangat tidak nyangka ya Mas Akmal, sudah jam setengah 11. Baik, untuk mengakhiri acara ini, dari kita berdua, dari Mas Al dan juga saya sebagai Mas Akmal, ini mengizinkan kalau emang ada tutur kata yang salah, benar.
Kita mohon maaf yang Kita sebesar-besarnya. sebesar-besarnya dan kita tutup sampai jumpa di acara tahun depan yaitu di Sastrawan Muda dan Sinematografi lagi di angkatan 24 dan juga angkatan 2023. tepuk tangan semuanya. Saya Al-Fajri, Saya Ahmad. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.